Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Jayandi Silitonga dengan NPM 176510478, mahasiswa pendidikan biologi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengamatan saya tentang landscape perkotaan. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampu saya, Dr. Elpis MSI, atas kesempatan dan ruangnya untuk mempresentasikan hasil pengamatan saya. Baiklah, secara komprehensif laporan ini terdiri dari 5 bab, meliputi bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 tinjauan teori, bab 3 metodologi, bab 4 hasil dan pembahasan, serta bab 5 meliputi penutup. Berapa penting fungsi pekarangan dan bagaimana optimalisasi dari pekarangan? Menurut Arifin, dalam Azra 2014, pekarangan diartikan sebagai sebidang lahan yang berada di sekitar rumah dengan kepemilikan pribadi dan memiliki batas-batas yang jelas. Jadi seperti yang ditampilkan pada video ini menunjukkan gambar pekarangan yang tepat di samping rumah dengan batas tembok. Menurut Dano Sasto, pekarangan merupakan warisan budaya bangsa Indonesia yang memiliki banyak fungsi. Fungsi-fungsi ini antara lain menjadi sumber makanan, menjadi penghasil rempah, menjadi penghasil kayu bakar, dan bahan kerajinan. Jauh lebih dari itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa fungsi pekarangan dapat menjadi peningkatan gizi keluarga, menambah estetika, menjaga kestabilan ekologi, menguatkan sistem ketahanan pangan nasional. Pekarangan merupakan suatu sistem skala kecil dari pertanian, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Pemukiman perkotaan yang padat, hal ini menyebabkan pekarangan sempit dan tidak seluas pekarangan yang umumnya pada perdesaan. Oleh karena itu, pentingnya inovasi-inovasi yang dilakukan dalam pemanfaatan ruang pekarangan pada daerah perkotaan. Dilihat dari polemik-polemik yang terjadi pada hari-hari ini, pekarangan-pekarangan yang ada di daerah perkotaan, khususnya daerah terpadat gitu, tidak memiliki ruang terbuka yang cukup banyak, sehingga inovasi-inovasi ini harus kita implementasikan untuk tetap menjaga fungsi dan optimalisasi dari pekarangan itu tersebut. Berdasarkan polemik yang terjadi di perkotaan dalam konteks pekarangan, maka tujuan dari pengamatan atau observasi saya ini terbagi atas 3, yaitu yang pertama mengidentifikasi landscape dan elemen-elemen landscape pada daerah perkotaan. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk dan pola permukiman landscape perkotaan. Yang ketiga itu menganalisis pemanfaatan pekarangan dan landscape urban perkotaan. Secara general, ekologi landscape merupakan gabungan pendekatan spasial atau keruangan dan pendekatan fungsi atau function. Dalam landscape sendiri, menurut Norman, ada 3 hal yang menjadi fokus utama. Yang pertama itu 1. Hubungan spasial di antara elemen landscape. Yang kedua, hubungan aliran mineral, energi, dan unsur hara. Dan yang ketiga, hubungan spesies antara elemen dan mozaik serta perubahan waktu. Jadi, ada 3 hal yang menjadi unsur-unsur elemen dasar landscape, yaitu struktur, fungsi, dan perubahan. Struktur ini meliputi hubungan spasial distribusi energi dan materi. Fungsi ini energi flow dan materi di antara komponen landscape. Yang ketiga itu ada perubahan, yaitu alterasi atau perubahan-perubahan yang terjadi pada landscape itu sendiri. Relativitas landscape sangat tergantung dari apa yang kita gunakan untuk melihat. Dalam landscape sendiri ada 4 elemen yang menjadi dasar-dasar landscape tersebut. Yang pertama itu ada patch, yang kedua itu ada matrix, yang ketiga ada koridor, dan yang keempat ada HG. Patch merupakan areal homogen yang dapat dibedakan, sedangkan matrix area homogen yang mendominasi, sedangkan koridor adalah patch yang memanjang, dan edge adalah daerah peralihan antara matriks dan patch. Dalam ekologi landscape ada 2 aspek yang membedakan ekologi landscape dengan disiplin ekologi. Yang pertama itu ada ekologi landscape secara eksplisit merupakan konfigurasi spasial yang penting dalam proses ekologi. Ekologi landscape membahas banyak komponen penyusun dan bentuk susunannya. Yang kedua yaitu ekologi landscape seringkali fokus pada perluasan area yang lebih besar dari area secara tradisional dikaji dalam ekologi. Pola dan bentuk pemukiman memiliki 4 jenis, antara lain meliputi linear, tersebar, terpusat, dan klaster. Pola-pola dan bentuk pemukiman ini
dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain seperti keadaan iklim, tanah, topografi, dan ketersediaan sumber daya alam yang terdapat di suatu wilayah. Setidaknya ada 4 jenis pola dan bentuk pemukiman. Yang pertama ada pola linier. Pola linier ini memiliki karakteristik memanjang mengikuti deretan suatu pola, seperti mengikuti jalan, mengikuti sungai, mengikuti kereta api, atau mengikuti garis pantai. Yang kedua itu ada pola pemukiman tersebar. Pola pemukiman tersebar ini umumnya terjadi pada bentuk-bentuk pemukiman yang ada di dataran tinggi, sehingga menyebabkan para penduduk menunjukkan karakteristik pola-pola menyebar karena kontur tanah ataupun topografi yang ada pada suatu daerah. Selanjutnya itu ada pola pemukiman klaster. Pola pemukiman klaster ini umumnya terdapat pada pemukiman yang tradisional yang sudah terpola karena perilaku masyarakat yang maupun karena tuntutan adat atau tradisi pada suatu masyarakat. Selanjutnya itu ada pola dan bentuk pemukiman terpusat. Pola dan bentuk pemukiman terpusat ini membentuk unit-unit yang kecil dan menyebar. Umumnya terdapat di daerah pegunungan atau daerah dataran tinggi yang berelief kasar. Sehingga 4 tipe pola dan bentuk pemukiman ini akan mempengaruhi bagaimana pemanfaatan ruang atau pemanfaatan ekologi sendiri pada suatu masyarakat. Korelasi landscape dan pemanfaatan ruang, bagaimana seharusnya pemanfaatan ruang yang optimal. Konsep desain arsitektur berkelanjutan atau sustainable architecture sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Arsitektur berkelanjutan menerapkan asas-asas ekologi dan ramah lingkungan pada seluruh elemen desain. Lahan sekitar bangunan rumah merupakan ruang yang memiliki potensi pengembangan pekarangan. Konsep pekarangan memiliki fokus untuk menjaga keseimbangan ekonomi atau secara terspesifik disebut memiliki layanan ekosistem service, menurut Mori 2013. Di perkotaan, lahan yang semakin sempit karena adanya kepadatan penduduk atau dinamika penduduk yang statis dan terus bertahap, memiliki kesulitan pemanfaatan ruang oleh masyarakat perkotaan itu sendiri, sehingga perlunya inovasi-inovasi dalam pemanfaatan ruang dengan keadaan ataupun polemik yang terjadi di perkotaan. Fungsi ekonomi landscape produktif perkarangan diantaranya mampu menunjang perekonomian keluarga dengan mengurangi pengeluaran belanja keluarga. Produk perkarangan dapat dijual ataupun dioptimalkan dengan bentuk yang lain. Pemberdayaan dan optimalisasi perkarangan tidak hanya dilakukan secara individu, tetapi secara kelompok dan lingkungan yang lebih luas. Sistem agroforestry pada perkarangan meliputi produksi bahan pangan dari tumbuhan dan hewan, konservasi sumber daya genetik, konservasi tanah dan air, dan tempat terselenggaranya aktivitas yang berhubungan dengan sosial budaya. Keanekaragaman hayati, khususnya vegetasi, akan mencerminkan kualitas ekosistem perkarangan, khususnya juga mempunyai peran meningkatkan keanekaragaman satwa seperti lebah dan serangga lainnya. Di beberapa penelitian dan jurnal ditemukan bahwasanya jasa landscape pekarangan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan konsumsi rumah tangga, khususnya dalam studi kasus area marginal. Jadi ditemukan bahwasanya jasa landscape yang diberikan oleh pekarangan mampu memberikan konsumsi rumah tangga yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Sehingga hal ini menjadi poin kita bagaimana cara memanajemen landscape pekarangan sebagai penyedia jasa landscape. Hal ini tentu saja dengan langkah-langkah yang efektif dan efisien dan sesuai dengan kondisi suatu wilayah, baik itu perkotaan maupun perdesaan atau daerah peralihan. Baiklah, selanjutnya metodologi. Pengamatan ini dilaksanakan pada bulan Mei, terhitung dari tanggal 8 Mei sampai kepada 18 Mei, pada 3 daerah fokus KOR utama yang meliputi KOR 1, KOR 2, dan KOR 3. Pengamatan ini menggunakan metode observasi atau pengamatan langsung dengan langsung turun ke lapangan, melihat kondisi dan situasi landscape pada suatu daerah. Lokasi pengamatan yaitu KOR 1, KOR 2, dan KOR 3. Berikut merupakan peta kota Pekanbaru.
Selanjutnya merupakan peta Kelurahan Bencalesung, Kecamatan Tenayan Raya. Dan selanjutnya ini merupakan 3 core fokus utama, yaitu core 1 berada di sebelah kiri atas, core 2 berada di sebelah kanan atas, dan core 3 berada di bawah. Kecamatan Tenayan Raya sendiri merupakan sebuah kecamatan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia. Kecamatan ini merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Bukit Raya. Kecamatan ini membentang sepanjang jalan lintas timur sampai ke Desa Teluk Lembu ujung. Jumlah penduduk Kecamatan Tenayan Raya mencapai 163.610.000 jiwa pada tahun 2017, dan angka ini menunjukkan fluktuasi sebanyak 3,21% dari tahun sebelumnya. Kepadatan penduduk mencapai 955 jiwa per kilometer persegi, dengan kelurahan terpadat merupakan Kelurahan Rejosari. Kecamatan Tenayan Raya sendiri merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kota Pekanbaru, terdiri dari 116 RW dan 440 RT. Luas wilayah Kecamatan Tenayan Raya adalah 171,27 km persegi. Batas-batas wilayah Kecamatan Raya di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pelawan dan Kabupaten Siak, di sebelah barat berbatasan dengan Sungai Sail, di sebelah utara berbatasan dengan Sungai Siak, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar. Baiklah, di sini saya menunjukkan pengamatan saya dilaksanakan pada 3 core utama, yaitu core 1, core 2, dan core 3. Core 1 merupakan daerah RT 04 RW 03, sedangkan core 2 merupakan daerah RT 07 RW 01, dan core 3 merupakan daerah RT 02 RW 01. Jadi 3 core utama ini menjadi representasi dari banyaknya daerah yang ada pada Kecamatan Tenayan Raya, Kelurahan Bencalesung. Baiklah, selanjutnya itu hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan yang pertama, saya mencoba menganalisis landscape berdasarkan elemen-elemen penyusun landscape pada core 1, core 2, dan core 3. Elemen-elemen penyusun landscape seperti matriks, patch, edge, dan koridor. Matriks merupakan elemen homogen yang mendominasi landscape, sedangkan patch merupakan area homogen yang dapat dibedakan dari daerah sekelilingnya. Sedangkan edge merupakan daerah peralihan antara patch dan matriks, dan koridor merupakan patch yang berbentuk memanjang. Berikut saya sudah menampilkan landscape dan elemen landscape serta analisis elemen landscape berdasarkan elemen landscape pada core pertama. Pada area core pertama menunjukkan kepadatan penduduk yang medium atau tidak terlalu padat. Selanjutnya itu saya sudah menampilkan landscape dan elemen landscape serta analisis berdasarkan penyusun landscape-nya. Namun yang menjadi poin berbeda antara core 1 dan core 2, kepadatan penduduk di core kedua tidak sepadat di core pertama. Selanjutnya saya menampilkan landscape dan elemen landscape dan analisis penyusun landscape. Dan pada core ketiga menunjukkan perbedaan yang signifikan pada berdasarkan hasil pengamatan saya, yakni kepadatan penduduk di core ketiga tidak sepadat kepadatan penduduk di core kedua dan core pertama, yang mana core kedua dan pertama itu dapat kita golongkan kepada kepadatan penduduk yang medium namun tidak terlalu padat. Selanjutnya hasil pembahasan yang kedua. Hasil pembahasan yang kedua itu saya mencoba menarik asumsi bagaimana pola dan bentuk pemukiman yang ada pada core 1, core 2, dan core 3. Pada pengamatan observasi landscape perkotaan yang saya lakukan, core 1, core 2, dan core 3 menunjukkan pola dan bentuk pemukiman yang sama, yakni core 1, core 2, dan core 3 tidak memiliki signifikan yang berbeda antara bentuk dan pola pemukiman yang ada. Pola pemukiman yang 4 jenis seperti linear, tersebar, terpusat, dan klaster merupakan patokan saya dalam menarik asumsi ataupun konklusi atau kesimpulan pada pola dan bentuk pemukiman yang ada pada core 1 dan core 2. Di sini saya mencoba memvisualkan dengan sketsa pemukiman pada core 1 dan core 2. Nah, tampak di sini lambang kotak merupakan visual daripada rumah-rumah yang ada pada core 1 dan core 2, dan garis arsiran merupakan ruang
terbuka atau ruang terbuka hijau yang menunjukkan masih banyaknya ruang terbuka hijau pada core 1, core 2, dan core 3. Pola dan bentuk pemukiman yang saya dapatkan dari hasil pengamatan saya itu bahwasanya pola core 1, core 2, dan core 3 menunjukkan pola dan bentuk pemukiman yang tersebar. Pola dan bentuk pemukiman masyarakat pada core 1 dan core 2 serta core 3 yang tersebar tadi menunjukkan bahwasanya pemanfaatan ruang oleh penduduk core 1, core 2, dan core 3 berpotensi dalam pemanfaatan ruang yang seharusnya dapat dioptimal karena bentuk dari pola pemukiman yang amorf menimbulkan potensi peluang untuk memanfaatkan ruang sebaik-baiknya pada core 1 dan core 2. Seperti yang saya tampilkan dalam visual sketsa ini, ruang-ruang terbuka seharusnya dapat dimanfaatkan lebih optimal untuk optimalisasi penyedia jasa landscape yang ada pada core 1, core 2, dan core 3. Hal ini juga menunjukkan bahwasanya masyarakat pada core 1, core 2, dan core 3 seharusnya dapat memanfaatkan ini dalam bentuk optimalisasi perkarangan yang ada. Karena dilihat dari sketsa bahwasanya rumah-rumah penduduk yang sangat berjauhan antara rumah satu dengan rumah lain berarti mereka memiliki perkarangan yang cukup untuk melakukan tanian skala kecil dalam konteks pemanfaatan ruang, sehingga hal ini dapat berpeluang untuk memenuhi fungsi-fungsi pemanfaatan perkarangan itu sendiri. Selanjutnya itu hasil dan pembahasan saya yang ketiga berupa pemanfaatan perkarangan core 1, core 2, dan ketiga ditinjau dari bagaimana masyarakat core 1, core 2, dan core 3 ini memanfaatkan pada core 1. Saya berdasarkan hasil pengamatan saya ditinjau dari perkarangan daerah core 1 dan core 2 serta core 3 berdasarkan daerah yang sedang dan daerah yang luas, karena pada core 1, core 2, dan core 3 berdasarkan pengamatan saya tidak ada masyarakat ataupun rumah yang memiliki pekarangan yang sangat sempit. Semua rata-rata dominan tergolong ke dalam kategori yang medium ataupun luas, sehingga pada tabel klasifikasi pada core 1 menunjukkan bentuk umumnya perkarangan memiliki ukuran medium yakni 40-50 meter persegi. Core 1 dominan diisi oleh tanaman-tanaman produktif dan non-produktif. Produktif sendiri seperti mangga, rambutan, pepaya, nangka, cabai, lidah buaya, jambu batu. Sedangkan non-produktif yaitu kamboja, mawar, melati, anggrek. Hal ini pada core 1 memiliki fungsi sebagai pekarangan dominan dimanfaatkan sebagai lahan produktif. Selanjutnya itu ada tabel klasifikasi pada core 2. Bentuk dari pemanfaatan ruang pada core 2 itu bentuk pekarangan berukur sangat luas sampai 50-100 meter persegi. Hal ini dimanfaatkan dengan tanaman pengisi dominan produktif hingga antara lain mangga, rambutan, singkong, jambu batu, serai, jahe, kunyit. Namun pada core 2 menunjukkan perbedaan bahwasanya dominan hanya produktif. Pada masyarakat core 2 tidak ditemukan atau sedikitnya masyarakat yang memanfaatkan pengisi tanaman pengisi pekarangan dengan hal yang non produktif. Tanaman-tanaman fungsi pekarangan pada core kedua dimanfaatkan dengan